Para ulama menggambarkan ketika realisasikan ihsan dengan sebenarnya. Itulah gambaran dari para ulama tentang hubungan ketiga istilah tersebut, ketiga tingkatan tersebut, bahwa ihsan merupakan derajat tertinggi atau tingkatan tertinggi dari agama Islam. Insya Allah kita akan membahas beberapa eh, faidah yang dapat kita ambil dari kitab salah satu usul bersama penjelasan-penjelasannya terkait tentang tingkatan yang ketiga yaitu ihsan. Nah, secara bahasa ya, ihsan ini sering kita artikan berbuat baik. Dan ia merupakan kebalikan dari isaah ya, kebalikan dari isaah. Ihsan artinya berbuat baik ya. Isaah artinya berbuat buruk ya. Banyak juga di dalam Al-Qur'an dalil-dalil yang menyebutkan tentang ya, keadaan orang-orang yang berlaku ihsan ini. Orang-orang ihsan, orang-orang muhsinin itu adalah orang-orang yang senantiasa memperbaiki amalnya, ya, menekuni amalnya, istiqomah di dalamnya, dan juga diiringi dengan keikhlasan di dalam melaksanakannya. Inilah ihsan. Oleh karenanya ihsan ini sering dipahami sebagai puncak keikhlasan. Ya, ya ihsan ini sering dipahami sebagai puncak keikhlasan. Kalau Islam sebelumnya kita gambarkan sebagai amal-amal ya anggota badan ya seperti sholat, puasa, zakat, haji, saum ya. Nah, ini adalah amalan-amalan anggota badan, sedangkan iman ini adalah anggota amalan batin ya berupa keyakinan ya, lalu juga ucapan dengan lisan, amal dengan perbuatan, iman itu bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan ya. Nah, sedangkan ihsan ini adalah puncak dari keikhlasan. Nah, ini mewujud di dalam jiwa setiap mukmin ya. Setelah ia sempurna ya, sempurna di dalam ilmu dan keyakinannya. Ya. Dan kesempurnaan sementara ikhlas, ihsan adalah puncak keikhlasan. Dan ikhlas adalah melakukan amal ya, melakukan amal dengan cara yang paling sempurna ya. Artinya berusaha untuk menyempurnakan amal baik secara lahir maupun secara batin ya. Bagaimana menyempurnakan amal secara lahir ya? Maka ia mesti mengikuti petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan bagaimana amal itu bisa dinilai sempurna secara batin, maka hendaknya amal itu ikhlas, ya, hanya mengharap wajah Allah Taala dan hanya mengharap balasan dari Allah Subhanahu wa Taala. Itulah ihsan. Jadi ihsan adalah puncak
keikhlasan. Ya, ketika melakukan amal, ia sudah tidak peduli dengan uh, pujian makhluk. Ia ikhlas hanya untuk Allah Ta'ala. Dan ketika melakukan amal pun ia hanya mempedulikan apa yang menjadi tuntunan dari Rasulullah SAW. Ini adalah puncak ihsan. Bila dalam melaksanakan amal, dua hal tersebut ya, ikhlas dan mutaba'ah ini belum terrealisir dengan benar, maka artinya seorang tersebut belum mencapai derajat ihsan. Nah, kita masuk kemudian ke pembagian ihsan. Nah, ihsan ini pada dasarnya ya karena tadi awalnya disebut adalah berbuat baik ya, berbuat baik, ya, maka dilihat dari targetnya, berbuat baik itu bisa berupa ibadah kepada Khalik. Ini adalah badlul ma'ruf ya, mengerahkan perbuatan kebaikan tapi kepada Khalik berupa ibadah. Ada juga berupa berbuat baik kepada makhluk ya, yaitu dengan cara menunaikan hak-hak mereka. Dan berbuat baik kepada makhluk ini ya, dengan cara menunaikan hak-hak mereka itu terbagi menjadi dua. Ada yang wajib, ada yang mustahab, ada yang dianjurkan. Di antara ihsan atau berbuat baik kepada makhluk yang wajib ya, adalah seperti berbuat baik kepada orang tua ya, menyambung silaturahmi, lalu bersikap amanah. Ini adalah ihsan yang hukumnya wajib ya. Wajib bagi setiap orang. Dan ada juga ya, ihsan yang mustahab, ihsan yang dianjurkan. Nah, ihsan yang dianjurkan ini adalah selain kebaikan-kebaikan yang hukumnya telah diwajibkan ya, seperti ya membantu manusia yang membutuhkan ya, membutuhkan bantuan dengan apa? Dengan badannya, dengan hartanya, dengan ilmunya ya. Dan dengan penghormatannya ya, ini bentuk ihsan yang dianjurkan. Nah, dan ihsan yang paling mulia terhadap makhluk itu apa? Ya, berbuat baik kepada orang yang justru berbuat buruk kepada kita. Nah, ini adalah ihsan yang paling mulia dan tentu saja yang paling berat ya. Karena berbuat baik kepada orang-orang yang ya, berbuat buruk ya, kepada kita ya, ini menyalahi hawa nafsu manusia ya. Nah, hawa nafsu manusia ya inginnya membalas gitu ya. Akan tetapi ya dengan tidak membalas dan tetap berbuat baik, maka inilah yang menunjukkan tingkat kemuliaan seseorang. Ini sesuai dengan firman Allah Ta'ala di dalam surah Fusilat ayat 34 sampai 35. Allah Ta'ala berfirman, idfa' billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun kannahu waliyyun hamim wa ma yulaqqaha illa alladhina sabaru wa ma yulaqqaha illa dzu adzin azim. Ya. Dan tidaklah sama perbuatan yang baik dan yang jahat. Ya. Tolaklah kejahatan itu ya, dengan cara yang lebih baik. Ya. Ya, Allah Ta'ala menegaskan di sini ya pasti beda. Tidak mungkin disamakan. Tidak bisa disamakan perbuatan baik dan jahat. Dan ketika kita ditimpa atau diganggu oleh orang lain,
tolaklah kejahatan itu ya, dengan cara yang lebih baik. Ya, dengan cara yang lebih baik artinya tidak membalas, memaafkan, ya bahkan ya eh, meyakini bahwa ini adalah eh, sesuatu yang mengandung hikmah ya. Musibah yang menimpa kita itu tidaklah Allah Ta'ala tetapkan kecuali itu berdasarkan ilmu dan hikmahnya. Maka ketika ditimpa musibah pun baik berupa gangguan dari orang lain, orang yang muhsinin ya, orang yang yakin terhadap hikmah Allah Ta'ala, maka uh, dia akan tahu bahwa melayaninya itu ya dalam tanda kutip melayaninya itu adalah perbuatan yang sia-sia dan tidak menimbulkan manfaat untuknya. Bahkan ya, sebaliknya ia tahu bahwa yang bermanfaat untuknya adalah membalas dengan kebaikan. Maka tiba-tiba antara kamu dan dia ada permusuhan, jadikanlah seolah-olah ia adalah teman yang setia. Nah, sifat-sifat yang baik itu ya, tidak dianugerahkan melainkan kepada orang-orang yang sabar. Ya. Nah, ini adalah bagaimana agar kita bisa merealisasikan ihsan. Ya. Ketika diganggu, ya maka ya kita harus berlatih untuk bersabar. Karena sifat-sifat itu tidak akan Allah Ta'ala berikan kecuali bagi orang-orang yang bersabar. Ya. Dan tidak dianugerahkan kecuali kepada orang-orang yang mempunyai keberuntungan yang besar. Dan disebutkan di sini Allah Ta'ala pun menjanjikan keuntungan yang besar bagi orang-orang yang bersabar ketika mendapatkan perlakuan buruk dari orang lain dan tetap berlaku baik kepada mereka. Nah, di dalam kitab ini ya, Syekh Muhammad Abdul Wahab rahimahullah taala menjelaskan al-martabatu tsalisat al-ihsanu ruknun wahidun wa huwa an ta'budallaha ka'annaka tarah fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Tingkatan ketiga, maksudnya tingkatan ketiga dari agama ini setelah Islam dan iman yaitu al-ihsan, ihsan ya. Dan ihsan ini memiliki satu rukun, yaitu engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Jika engkau tidak melihatnya, maka sesungguhnya dia melihatmu. Ya. Dan inti ihsan ya, adalah membaguskan amal. Ini adalah kadar yang wajib. Jadi ihsan itu ada yang wajib bagi semua makhluk. Ya. Ya. Ada juga yang sifatnya dianjurkan. Ya, dianjurkan. Artinya ketika wajib, baik ia seorang muslim dan mukmin, ia pun tetap harus berbuat ihsan. Akan tetapi yang menjadi perbedaan nanti adalah ketika seorang itu sudah mencapai kadar yang dianjurkan. Nanti ada dua tingkatan lagi. Nah, jadi ketika beribadah, poin membaguskan amal ini adalah perkara yang wajib. Jadi tidak benar ketika seseorang melakukan ibadah atau melakukan amal itu seadanya, ya. Kalau di dalam istilah mungkin hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Nah, ini tidak sampai hakikat ihsan di dalam ibadah tersebut. Hendaknya setiap mukmin, ya, orang-orang yang beriman kepada Allah Ta'ala, ya, kepada hari akhir, di mana nanti amal-amal itu akan dipertanggungjawabkan, maka dalam melaksanakan setiap amalnya, ia berusaha untuk memperbagus amal, meningkatkan kualitas amal. Karena amal yang baik inilah yang menjadi penentu, menjadi penentu dan salah satu sebab datangnya keridhaan Allah Ta'ala untuk kita. Maka ini mesti menjadi perhatian bagi kita semua bahwa
amal-amal yang kita lakukan itu sebaiknya, seyogyanya jangan hanya dilakukan sekedar saja, tapi kita harus berusaha membaguskannya. Nah, ini perkara yang wajib. Ya. Bahkan itulah kenapa Rasulullah SAW memerintahkan setiap muslim ya untuk menuntut ilmu. Bahkan sampai maut menjemputnya. Tidak berhenti kewajiban untuk menuntut ilmu. Karena ilmu ini adalah modal, ilmu ini adalah bekal bagi kita semua untuk beramal. Ya, bagaimana kita bisa memperbagus amal ya tanpa ilmu. Ya, khawatir nanti amal-amal yang kita lakukan tanpa ilmu ini ternyata ini menyalahi tuntunan Rasulullah SAW. Dan ketika semua amal, setiap amal yang dilakukan itu tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW, maka inilah yang kita kenal dengan bid'ah. Dan bid'ah ini adalah kesesatan. Kita tidak tahu kita tersesat kalau kita tidak mencari ilmu. Ya. Kita tidak bertanya. Ya, sebagaimana kita ketika kita melakukan perjalanan, ya, kita pun bertanya arah yang benar. Ya, mencari arah yang benar agar sampai ke tujuan. Bila kita hanya semangat dalam melakukan perjalanan saja, melakukan amal saja, tanpa memperhatikan dasar dari amal tersebut, arah dari amal tersebut, ya, maka bisa jadi amal tersebut mengantarkan kita bukan pada tujuan yang kita harapkan. Ya. Inilah yang mesti kita perhatikan. Kemudian selain kadar wajib tersebut, ya, ada juga kadar ihsan yang dianjurkan, yang sifatnya dianjurkan. Dan ini memiliki dua tingkatan. Nah, sebagaimana yang disebutkan di dalam kitab salah satu usul ya, oleh mu'allif rahimahullah ta'ala. Tingkatan yang pertama adalah tingkatan musyahadah. Tingkatan musyahadah ini artinya adalah seseorang itu senantiasa memperhatikan sifat-sifat Allah ya, dan mengaitkan seluruh aktivitasnya dengan sifat-sifat tersebut. Ya, sebagaimana kita tahu bahwa Allah Ta'ala itu As-Sami, Maha mendengar. Maka setiap ucapan yang kita lakukan, yang kita ucapkan ya, setiap perkataan yang kita ucapkan, kita jaga sedemikian rupa sehingga itu mendatangkan ridho dari Allah Ta'ala, bukan mendatangkan murka dari Allah Ta'ala. Ya, ketika kita tahu Allah Ta'ala di antara sifat Allah Ta'ala itu maha melihat, ya, yang penglihatannya meliputi segala sesuatu, maka kita tidak akan merasa aman lagi melakukan maksiat dalam sendirian. Nah, inilah tingkatan musyahadah. Kita senantiasa memperhatikan sifat-sifat Allah Ta'ala dan mengaitkan seluruh aktivitas yang kita lakukan dengan sifat Allah tersebut. Nah, sehingga menimbulkan apa? Menimbulkan semangat untuk menambah kebaikan, meningkatkan kualitas kebaikan, dan menjauhi keburukan. Nah, ini adalah tingkatan yang pertama. Yang kedua adalah tingkatan muraqabah. Yang muraqabah ini adalah tingkatan di bawahnya yang mananya adalah beramal, ya. Orang yang beramal dan merasa diawasi dan diperhatikan oleh Allah dalam setiap aktivitasnya. Ya. Nah, ini memang merupakan tingkatan yang lebih rendah daripada tingkatan musyahadah. Akan tetapi ya ini pun tentu saja merupakan bagian dari ihsan.
Artinya orang yang sudah sampai ke tingkatan muraqabah pun ya, dia sudah merealisasikan ihsan ya sesuai dengan ke keadaannya, ya kemampuannya. Ya, ia belum belum bisa sampai gitu ya, memahami sifat-sifat Allah Taala dan mengaitkan seluruh aktivitasnya dengan sifat-sifat Allah Taala itu, ya akan tetapi ketika ia melakukan amal, ia tahu ya, ia senantiasa merasa diawasi dan diperhatikan oleh Allah dalam setiap aktivitasnya. Seperti di zaman sekarang, tidak ada satu celah pun ya, yang hampir luput ya dari perhatian eh, pemerintah misalnya ya melalui kamera-kamera yang tersebar di tempat-tempat umum. Meskipun demikian ya masih saja ada tempat-tempat yang tidak terjangkau oleh eh, CCTV tersebut. Tapi orang yang merealisasikan ihsan dengan tingkatan muraqabah ya, ia beramal ya, senantiasa merasa diawasi oleh Allah Ta'ala, tahu bahwa Allah Ta'ala mengawasi dan memperhatikan semua gerak-geriknya. Nah, ini akan menimbulkan semangat ya, dan rasa takut untuk berbuat maksiat kepada Allah Ta'ala. Semangat untuk melaksanakan ibadah, ketaatan, dan berbagai macam taqarrub kepada Allah Ta'ala. Nah, tingkatan musyahadah ya, yang ini disuratkan di dalam kalimat anta'budallaha ka'annaka tarah ya. Beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya ya. Bukan melihat secara zat ya, seperti yang ditafsirkan yang diartikan oleh orang-orang sufi yang musyahadah menurut mereka adalah melihat zat Allah Ta'ala. Nah, ini sesuatu yang mustahil ya terjadi ya di dunia ini. Sementara nanti di akhirat memang Allah Ta'ala menjanjikan bagi orang-orang beriman ya penghuni surga ya, di antara nikmat yang lebih nikmat ya, yang Allah Ta'ala janjikan ya, adalah nikmat melihat wajah Allah Ta'ala di surga nanti di akhirat. Adapun yang dimaksud dengan musyahadah yang melihat di sini adalah melihat sifat-sifat Allah Ta'ala. Ya, dampak dari sifat-sifat tersebut ya. Makna dan hakikat dari sifat-sifat Allah Ta'ala. Bagaimana rahmat Allah Ta'ala, bagaimana kasih sayang Allah Ta'ala, bagaimana hikmah kebijakan dari Allah Ta'ala, bagaimana ilmu Allah Ta'ala, bagaimana keadilan Allah Ta'ala, bagaimana ketetapan dan pengaturan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia melihat sifat-sifat Allah Ta'ala, memahami dan mempelajari, serta membuatnya mengaitkan semua aktivitas yang ia lakukan itu dengan sifat-sifat Allah Ta'ala. Oleh karenanya, tingkatan musyahadah ini hanya bisa tercapai bagi orang-orang yang sudah mengilmui dan meyakini ya, dengan kuat sifat-sifat Allah Ta'ala. Maka orang-orang yang demikian, orang-orang yang memiliki ilmu tentang sifat-sifat Allah Ta'ala, tahu tentang sifat-sifat Allah Ta'ala, meyakini sifat-sifat Allah Ta'ala, maka ia akan mengembalikan semua tanda-tandanya itu, tanda kekuasaan pada nama-nama tersebut, pada nama-nama dan sifat-sifat Allah Ta'ala. Ya. Melihat pada sifat Ar-Rahim yang maha
pengasih. Ya, ketika melihat makhluknya yang saling tolong menolong dalam kebaikan, orang tua menjaga anaknya, dan kebaikan-kebaikan yang tersebar di antara makhluk, maka ia akan mengembalikannya kepada sifat Allah Ta'ala Ar-Rahim. Ya. Ya. Sedangkan buah ya, dari orang-orang yang sudah mencapai tingkatan musyahadah ini, maka ia akan merasakan kelezatan dalam ibadah kepada Allah Ta'ala. Sebagaimana tidak ada kenikmatan yang paling ia rasakan ya, kecuali ketika ia beribadah kepada Allah Ta'ala. Inilah tingkatan musyahadah. Dan ini tentu saja ya, merupakan tingkatan yang mesti kita usahakan. Ya. Nah, kita pun berharap bisa mencapai tingkatan musyahadah. Ya, merasa nikmat ketika ibadah, ya, tidak ada sesuatu pun yang mengganggu ya ketika ibadah, ya. Bahkan ketika salah seorang sahabat ya, yang harus diamputasi, ya, ia mengatakan, amputasilah aku saat aku sedang sholat. No. Allahu Akbar ya. Ini adalah perkara yang menunjukkan tingkatan ihsan yang sahabat tersebut miliki ya. Bagaimana ia menganggap bahwa ketika sholat ya, ia akan merasakan kenikmatan sedemikian rupa sehingga rasa sakit itu tidak akan ia rasakan saat ia beribadah kepada Allah Ta'ala. Rasa sakit itu dikalahkan oleh kelezatan, kenikmatan ibadah yang sedang ia rasakan. Subhanallah. Ini adalah perkara yang besar ya, yang sangat kita rindukan ya. Bagaimana kita ingin berada dan merasakan kelezatan dalam ibadah ini. Dan untuk menghadirkan musyahadah ini ya, maka kita mesti melakukan dua perkara. Di antaranya yang pertama adalah ikhlas, yaitu mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah Ta'ala. Termasuk ikhlas adalah tidak mengharapkan pujian dari makhluk. Termasuk ikhlas adalah ia hanya mengharapkan balasan dari Allah Ta'ala, tidak mengharapkan balasan dari makhluk. Ya. Dan juga melakukan amal ya, secara efektif dan efisien. Atau di dalam bahasa syar'i sering kita sebut dengan itqan. Ya, itqan ini adalah menyempurnakan amalnya. Ya, maka ketika seorang ikhlas lalu berusaha untuk menyempurnakan amalnya dengan cara secara lahir maupun secara batin, ya, melakukan persiapan, lalu fokus, lalu ia tidak terganggu dengan hal-hal yang lain. Nah, inilah itu. Nah, lalu apa itu perbedaan antara ihsan dan itqan? Ya. Nah, ihsan ya ini melakukan amal dengan memperhatikan hal-hal yang dapat menyempurnakannya. Ya, ihsan ini melakukan suatu amal dengan memperhatikan hal-hal yang dapat menyempurnakannya. Ya. Ya, disempurnakan secara zahir, yaitu dengan mengikuti tuntunan Rasulullah SAW, disempurnakan secara batin, yaitu dengan ikhlas hanya mengharapkan wajah Allah Ta'ala. Sementara itqan itu adalah melakukan amal secara efektif dan efisien. Nah, ini poin pentingnya ya. Efektif dan efisien. Sehingga amal ini dapat terselesaikan secara optimal.
baik secara prosesnya maupun waktunya. Ya. Maka itkon dan ihsan ketika keduanya dipadukan, maka akan timbullah dalam diri seorang mukmin itu, ia akan memiliki sikap perhitungan. Maksud perhitungan ini memperhitungkan segala perkara, termasuk diantaranya adalah mempersiapkan. Ya, makanya termasuk misalnya sunnah ya, tidak tidur terlalu malam ya agar bisa bangun malam. Nah ini tidak tidur terlalu malam ini adalah perhitungan, memperhitungkan. Kalau kalau terjaga terlalu malam ya khawatir nanti tidak bisa bangun bangun malam. Maka inilah sikap persiapan dan perhitungan yang merupakan paduan dari sikap ihsan dan itkon seorang mukmin. Kemudian seorang mukmin yang memadukan ihsan dan itkon pun ia akan bekerja tuntas. Artinya tidak akan berhenti sampai selesai apa yang ia rencanakan. Dan tentu saja sambil bertawakal kepada Allah Ta'ala. Ia senantiasa berusaha agar amal-amalnya itu selesai ya, sesuai dengan apa yang ia rencanakan sambil ia bertawakal kepada Allah Ta'ala. Dan juga orang-orang yang memadukan dua hal ini pun ia akan senantiasa fokus. Ia tidak akan kehilangan perhatian ya. Ia selalu fokus terhadap pekerjaan tersebut sehingga tidak terganggu oleh hal-hal yang lainnya. Kemudian tingkatan muraqabah. Ya. Nah, tingkatan muraqabah ini adalah tingkatan yang di mana seseorang itu beribadah kepada Allah dengan disertai perasaan bahwa Allah senantiasa mengawasi gerak-geriknya, mengetahui segala sesuatu tentang dirinya, baik yang lahir maupun yang batin. Dan sikap muraqabah, merasa diri senantiasa diawasi oleh Allah Ta'ala, ini pada hakikatnya adalah pokok dari amalan hati. Ya. Pokok dari amalan hati adalah sikap muraqabah. Ini dasarnya. Ya, ketika hati ini sudah merasa diawasi oleh Allah Ta'ala, maka hati ini akan memimpin semua anggota badan untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Ta'ala dimanapun ia berada. Oleh karenanya Rasulullah SAW pernah bersabda, Ittaqillah haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Bertakwalah kepada Allah di mana saja kamu berada. Iringilah keburukan dengan kebaikan yang dapat menghapusnya dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baiknya. Syahid dari hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi ini adalah pada lafaz ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah di mana saja kamu berada. Di mana saja kamu berada, ini berarti menghadirkan sikap muraqabah ya, merasa diri senantiasa diawasi dalam kesendirian ataupun saat ramai, ia senantiasa bertakwa kepada Allah Ta'ala. Ya. Inilah sikap muraqabah. Kemudian mu'alif menyebutkan beberapa dalil tentang ihsan ya, beberapa dalil tentang ihsan. Di antaranya firman Allah Ta'ala surah An-Nahl ayat 128. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat ihsan. Ya, dari ayat tersebut ya, kita dapat mengambil faidah. Di antaranya adalah ini menunjukkan keutamaan takwa
dan ihsan, ya. Dan bagaimana orang-orang ihsan itu senantiasa mewujudkan takwa dimanapun mereka berada, ya. Karena itulah, ya, mereka dipuji oleh Allah Ta'ala, diutamakan sehingga mereka mendapatkan karunia dengan dibersamai oleh Allah Ta'ala, ya. Dan takwa adalah melaksanakan kewajiban dan menjauhi larangan. Sementara ihsan adalah mengikhlaskan niat dan tujuan dalam beribadah serta melaksanakan syariat sesuai petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ayat ini pun menetapkan sifat ma'iyah atau kebersamaan, ya, bagi Allah Ta'ala. Bahwa Allah Ta'ala itu bersama dengan orang-orang yang bertakwa dan ihsan. Ya. Nah, ini adalah sifat ma'iyah yang khusus, ya. Jadi ada sifat ma'iyah yang khusus, ada yang umum. Ya, umum artinya sifat ma'iyah dalam pengetahuan Allah Ta'ala meliputi ilmunya meliputi segala sesuatu. Tapi sifat ma'iyah yang khusus, ya, seperti yang ditunjukkan pada dalil ini adalah maknanya bersama dengan Allah, ya, dalam bentuk pertolongan, dukungan, dan petunjuk ke jalan yang lurus. Artinya orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang melakukan ihsan itu akan senantiasa mendapatkan pertolongan dari Allah Ta'ala, dukungan dari Allah Ta'ala, dan petunjuk dari Allah Ta'ala menuju jalan yang lurus. Itu adalah dalil yang pertama yang menunjukkan keutamaan ihsan. Kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ta'ala menyebutkan dalil yang kedua, yaitu firman Allah Ta'ala di dalam surah Asy-Syu'ara ayat 217 sampai 220. Wa tawakkal 'alal 'azizir rahim alladzi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin innahu huwas samiul 'alim. Dan bertawakallah kepada Allah. Nah, ini khitabnya kepada Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi ini pun berlaku kepada umatnya. Yang maha perkasa lagi maha penyayang. Yang melihat kamu ketika kamu berdiri untuk sembahyang. Dan melihat pula perubahan gerak badanmu di antara orang-orang yang sujud. Sesungguhnya dia adalah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Dari ayat tersebut, ya, kita dapat faidah. Yang pertama adalah Allah Ta'ala memerintahkan Nabi SAW agar bertawakal kepada Allah dalam segala urusan. Sebagaimana kita ketahui bahwa tawakal ini adalah salah satu bentuk ibadah. Kita menyandarkan semua urusan kepada Allah Ta'ala. Ya. Kita menempuh sebab, ya, berusaha untuk menempuh sebab-sebab sambil bertawakal kepada Allah Ta'ala di dalam segala urusan. Kemudian dikuatkan dengan menyebutkan Al-Aziz, kemudian dikuatkan di akhir ayat ini, ya, dengan menyebutkan dua nama Allah Ta'ala, Al-Aziz dan Ar-Rahim. Disebutkan Al-Aziz yang maha perkasa, ya. Bila Allah Ta'ala, ya, maha perkasa gitu, dan maha penyayang, ya, maka untuk apa kita bertawakal kepada selain Allah Ta'ala? Allah lah satu-satunya yang maha perkasa, yang kuasanya itu mengikat kepada seluruh makhluk. Di sisi lain Allah Ta'ala pun maha penyayang. Allah Ta'ala sangat sayang kepada hamba-hambanya. Maka hendaklah kita senantiasa bertawakal kepada Allah Ta'ala di dalam segala urusan kita. Kemudian ayat-ayat tersebut pun, ya, di antara ayat-ayat tersebut menunjukkan, menegaskan bahwa Allah Ta'ala itu melihat dan mendengar. Saat Nabi bangun di malam hari
Dan Allah Ta'ala pun melihat dan mendengar pergerakan badan di tengah-tengah orang-orang yang sholat. Ya, orang sholat yang banyak, yang berjamaah, itu Allah tahu, Allah dengar setiap pergerakan badannya. Ini menunjukkan keluasan dan kesempurnaan penglihatan dan pendengaran Allah Ta'ala. Dan ini pun menjadi penegasan bahwa sifat mendengar dan melihat itu berbeda dengan melihat dan mendengarnya makhluk. Sifat Allah Ta'ala As-Sami yang maha mendengar, Al-Basir yang maha melihat. Kita tetapkan bahwa nama Allah Ta'ala tersebut mengandung sifat yang sempurna, yang jauh dari aib dan cacat dan kekurangan. Ya, meskipun secara makna sama, ya, makhluk pun sama bisa melihat dan mendengar, tapi laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang serupa dengan Allah Ta'ala. Ya. Sifat mendengar dan melihatnya Allah Ta'ala itu tidak sama dengan sifat mendengar dan melihat kita. Sifat kita penuh dengan kekurangan, keterbatasan. Sementara Allah Ta'ala itu maha sempurna dari segala sisinya. Dari sifat-sifatnya, ya, namanya, semuanya tidak mengandung aib dan cacat sedikit pun. Ya. Sehingga tidak ada yang tertutup dari Allah Ta'ala. Hendaknya bila demikian, ya, bila kita meyakini bahwa Allah Ta'ala yang maha perkasa, Allah Ta'ala yang maha penyayang, Allah Ta'ala yang maha mendengar, Allah Ta'ala yang maha mengetahui. Untuk apa kita beribadah kepada selain Allah? Bertawakal kepada selain Allah. Maka hendaknya kita memperbaik amal, memperbagus amal, mengikhlaskan amal hanya kepada Allah Ta'ala. Itulah dalil yang kedua. Kemudian mu'allif rahimahullahu ta'ala menyebutkan dalil yang selanjutnya, yaitu surah Yunus ayat 61. وَمَا تَكُونُوا فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُوا مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ. Allah Ta'ala berfirman, kamu tidak berada dalam suatu keadaan, ya, tidak membaca satu ayat dari Al-Quran, tidak mengerjakan suatu pekerjaan, melainkan kami menjadi saksi atasmu di waktu kamu melakukannya. Dalam ayat tersebut, ya, Allah Ta'ala menegaskan Allah Ta'ala itu menjadi saksi atas semua amal perbuatan kita. Dalam setiap gerak dan diam kita, ya, Allah Ta'ala menyaksikan. Ya. Meskipun khitab ini, ya, khitab di dalam ayat ini tidak hanya disampaikan kepada Nabi SAW saja, tapi juga ini berlaku kepada seluruh umatnya dan seluruh makhluk. Allah Ta'ala menyaksikan semua keadaan makhluk, ya, dalam geraknya, dalam diamnya. Allah Ta'ala tahu, Allah Ta'ala melihatnya. Ini menunjukkan betapa luas pengetahuan Allah Ta'ala dan sempurna penglihatan Allah Ta'ala. Dan ini pun menjadi pendorong bagi kita semua, motivasi bagi kita semua agar segera merealisasikan sikap ihsan dalam semua aktivitas kita. Ya. Dalam hal-hal pekerjaan saja, misalnya ketika atasan memperhatikan kita, kita tentu
berusaha untuk melakukan tugas sebaik mungkin. Ya. Orang-orang yang ihsan, ya, yang tahu bahwa pengawasan Allah Ta'ala ini, ya, maha sempurna, meliputi segala sesuatu, tentu ia akan senantiasa memperbagus amalnya, ya, meskipun dalam sendirian. Ya. Karena ia tahu bahwa Allah Ta'ala menyaksikannya. Allah Ta'ala mengetahuinya. Kemudian mu'alif rahimahullah ta'ala menutup penjelasan tentang asal yang kedua atau pokok yang kedua, yaitu mengenal agama, dengan mengutip hadis yang menjelaskan tentang 3 tingkatan Islam, yaitu Islam, iman, dan ihsan. Ini didasarkan kepada sebuah hadis, ya, Jibril yang terkenal, yang diriwayatkan oleh Umar radhiyallahu an. Disebutkan, bainama nahnu julus inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ketika kami tengah duduk-duduk di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dzata yaumin, pada suatu hari. Idh tala'a alaina rajulun syadidun bayadith thiyab syadidu sawadis sya'ar. Ya. Tiba-tiba muncul di hadapan kami seorang laki-laki yang sangat putih bajunya dan sangat hitam rambutnya. La yura alaihi atharus safar. Ya, tidak nampak pada dirinya bekas perjalanan. Wala ya'rifuhu minna ahadun. Dan tidak ada seorang pun dari kami yang mengenal orang tersebut. Ya. Nah, ketika di Madinah ini sahabat satu sama lain mengenal orang-orang atau warga yang ada di sana. Tapi ini datang seorang laki-laki, ya, yang sangat putih bajunya, ya, sangat hitam rambutnya. Tidak ada yang kenal, tapi ya para sahabat yang duduk bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam saat itu. Tapi tidak ada juga bekas perjalanan. Biasanya orang yang baru datang dari perjalanan, ya, berdebu, wajah berdebu misalnya, ya, kusut, kusam dan lain sebagainya. Ini tidak nampak bekas-bekas perjalanan. Hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ia duduk di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, fasda rukbatayhi ila rukbatayhi. Kemudian ia menempelkan kedua lututnya kepada lutut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa dha'a kaffaihi ala fahdayhi, ya. Kemudian ia meletakkan dua telapak tangannya di atas dua paha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala, kemudian ia berkata, "Ya Muhammad, wahai Muhammad, akhbirni anil Islam. Kabarkan kepadaku tentang Islam." Nah, ini juga menjadi dalil tingkatan yang pertama, yaitu Islam. Maka Rasulullah SAW menjawab, al-Islam an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas salah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Ya. Islam adalah engkau bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah, dan bahwa Muhammad adalah Rasulullah, dan engkau mendirikan salat, menunaikan zakat, ya, melaksanakan saum pada bulan Ramadan, dan mengunjungi Baitul Haram, ya, untuk berhaji, ya. Ini istata'ta ilaihi sabila, jika engkau mampu untuk berangkat ke sana dalam perjalanannya. Qala, maka ia berkata, shadaqta, engkau benar. Ya. Fa'ajibna
Maka kami heran. Para sahabat yang berkumpul di saat itu heran. Bukankah dia yang bertanya? Tapi di akhir ia berkata, engkau benar. Ya. Yas'aluhu wa yusaddiquhu. Awalnya ia bertanya kepadanya tentang Islam. Tapi setelah dijawab, ia, oh iya, jawaban kamu benar. Ya. Kemudian ia berkata lagi, laki-laki yang eh, berpenampilan rapi, ya, pakaian rapi, ya, lalu rambutnya hitam gitu, dan bersih, bertanya lagi kepada Rasulullah SAW. Fa'akhbirni anil iman. Maka kabarkan kepadaku tentang iman. Qala antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Nah, ini menunjukkan kepada tingkatan Islam yang kedua yaitu iman. Ya, kata dalam Islam yang kedua yaitu iman. Dan dijawab oleh Rasulullah SAW dengan menyebutkan rukun-rukunnya. Yang pertama adalah beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, ya, beriman kepada kitab-kitabnya, beriman kepada para rasul, beriman kepada hari akhir, beriman kepada takdir, baik yang buruk, baik yang baik maupun yang buruk. Ya. Ya, ini menjadi penjelasan tentang hakikat keimanan, bahwa iman itu yang dijawab dengan rukun-rukunnya, bahwa tidak sempurna iman itu dengan tidak memenuhi rukun-rukun yang telah disebutkan oleh Rasulullah SAW ini. Ya. Setelah mendengar jawaban Rasulullah SAW, laki-laki itu berkata, sodakta, engkau benar. Ya. Kemudian ia bertanya lagi, fa'akhbirni anil ihsan, maka kabarkan kepadaku tentang ihsan. Qala, maka ia berkata, anta budallaha ka'annaka tarah, fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Hendaklah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Dan jika engkau tidak melihatnya, sungguhnya Allah Ta'ala melihatmu. Kemudian dia bertanya lagi, qala fa akhbirni anis sa'ah, kabarkan kepadaku tentang hari kiamat. Lalu Nabi SAW bersabda, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Yang ditanya tentang hal tersebut itu tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Artinya dua-duanya sebenarnya tidak tahu tentang jawaban pertanyaan tersebut. Makanya laki-laki ini mengalihkan pertanyaannya. Fa'akhbirni an amaratiha. Maka kabarkan kepadaku tentang tanda-tanda hari kiamat. Tanda-tanda dekatnya hari kiamat. Maka Nabi SAW bersabda, antali dal amatu rabbataha wa antarul hufatal uratal alata ri'a asyai yatatawaluna fil bunyani thumma antalaqa falabithtu maliyan thumma qala ya Umar atadri manis sa'il qultu Allah wa rasuluhu a'lam qala fa innahu jibrilu atakum yu'allimukum dinakum. Ya. Ketika ditanya tentang tanda-tanda hari kiamat, Rasulullah SAW menjawab, yaitu diantaranya adalah jika seorang budak wanita melahirkan tuannya, dan jika engkau mendapati penggembala kambing yang tidak beralas kaki dan tidak berpakaian, saling berlomba dalam meninggikan bangunan. Ya. Ini adalah ciri-ciri dekatnya hari kiamat. Ya. Ibnu Rajab rahimahullah taala ya ketika menafsirkan hadis ini
Yang dimaksud dengan budak wanita melahirkan tuannya adalah anak-anak yang durhaka terhadap orang tuanya, ya, terhadap ibunya. Seolah-olah ia bersikap seperti tuan bagi ibunya. Nah, ini adalah sesuatu yang banyak mulai kita dapati di zaman sekarang, ya, ketika seorang anak itu durhaka terhadap ibunya, ya. Ini ya, menurut Ibnu Rajab rahimahullah taala adalah makna dari budak wanita yang melahirkan tuannya. Maksudnya adalah anak yang menjadikan ibunya itu seperti budak, ya. Sedangkan makna dari penggembala kambing yang tidak beralas kaki dan tidak berpakaian ini adalah orang-orang bodoh, ya, orang-orang bodoh tapi memiliki harta yang banyak dan mereka itu sibuk untuk berlomba-lomba eh, tampil, menampilkan kekayaannya dengan meninggikan bangunan. Ya, ini adalah sesuatu yang juga kita dapati, ya, secara real di zaman sekarang. Dan ketika setelah menjawab hal tersebut, ya, laki-laki itu pergi. Maka ia diam sejenak. Kemudian Rasulullah SAW bertanya kepada Umar, "Ya Umar, atadri man nisa?" Wahai Umar, tahukah engkau siapa orang yang tadi? Itu orang yang para sahabat pun tidak kenal. Berarti kalau tidak kenal dianggapnya bukan orang Madinah, ya, dari luar, tapi tidak kelihatan bekas perjalanan. Ya. Itu apakah engkau tahu siapa itu? Kata Rasul bertanya kepada Umar. Maka Umar menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Ya. Maka Nabi SAW bersabda, Hada Jibril atakum yu'allimukum amrodinikum. Itu adalah Jibril. Dia adalah Jibril yang datang untuk mengajarkan kepada kalian tentang agama ini. Ya. Nah, dalil ini, ya, menjadi penegas tentang 3 tingkatan Islam, yaitu Islam, iman, dan ihsan. Ya. Dan faedah-faedah lain yang dapat kita ambil dari hadis tersebut, ya, adalah hadis ini pun menjadi penegas tentang keberadaan adanya malaikat dan kita wajib beriman kepada mereka. Ya, beriman meyakini bahwa malaikat itu adalah ada, Allah Ta'ala ciptakan dari cahaya, gitu ya. Mereka adalah makhluk yang senantiasa taat kepada Allah, tidak pernah bermaksiat, gitu. Kita juga mengimani nama-nama yang Allah Ta'ala sebutkan dan ajarkan kepada kita, dan kita imani yang tidak diajarkan. Kita juga mengimani tidak ada yang tahu jumlahnya kecuali Allah Ta'ala. Dan yang kita imani adalah juga tugas-tugas mereka. Di antaranya tugas malaikat Jibril adalah menyampaikan wahyu kepada para nabi dan rasul. Dan dari hadis tersebut, ya, kita juga mengetahui bahwa salah satu sifat dari malaikat adalah ia bisa menyerupai manusia, ya. Meskipun di dalam dan itulah yang menjadi dasar, jadi dalil juga bahwa malaikat ini adalah makhluk yang nyata adanya, bukan hanya sekedar berupa bayangan saja, bayangan atau dorongan untuk berbuat baik, berarti ia sedang ada malaikat, gitu. Malaikat itu hanya berupa dorongan untuk
berlaku baik. Ya. Tapi malaikat itu nyata. Bahkan dalam sebuah hadis disebutkan bahwa Jibril itu memiliki 600 sayap. Satu sayapnya itu menutupi ufuk. Ya. Bagaimana sebutkan sampai 600 sayap. Ya. Tapi dalam hadis ini juga disebutkan karakteristik lain dari malaikat adalah ia bisa menyerupai manusia. Dan hadis ini pun ya menjadi apa? Menjadi dalil bahwa disunahkan bagi kita semua untuk memperhatikan kondisi pakaian, penampilan, dan kebersihan ya saat menghadapi ulama. Ya, saat bertemu dengan ulama, maka hendaknya kita memilih pakaian, ya, berpenampilan dan menjaga kebersihan, ya. Berhias ya untuk sebagai bentuk penghormatan kepada mereka. Dan juga hadis ini menunjukkan tentang adab dan cara duduk dalam majelis ilmu, bahwa ya, ketika dalam majelis ilmu ya, itu hendaknya kita eh, memilih tempat duduk yang dekat dengan ulama ya, sehingga kita bisa fokus mendengarkan penjelasan mereka ya, sehingga kita bisa lebih mendapatkan banyak faidah bukan hanya dari ilmu-ilmu yang uh, para ulama itu sampaikan, tapi juga dari adab-adab yang mungkin tidak terlihat apabila kita duduk jauh dari uh, ulama tersebut ya. Maka di antara cara duduk adalah hendaknya kita memilih tempat duduk yang dekat dengan ulama. Dan hadis ini pun menunjukkan tentang etika bertanya. Nah, di antara uh, salah satu etika dalam bertanya adalah bertanya tentang sesuatu yang bermanfaat. Dan tentu saja apa yang ditanyakan oleh Jibril alaihissalam ya, di dalam hadis tersebut adalah perkara yang bermanfaat. Dan dianjurkan pula ya ketika suatu perkara itu dinilai penting bagi jamaah, tapi jamaah tidak ada yang menanyakannya, kita bisa mewakili jamaah untuk menanyakannya, sehingga jamaah yang lain bisa mengambil faidah dari pertanyaan kita. Ya, sebagaimana yang dilakukan oleh Jibril alaihissalam. Ya, ia bertanya tentang Islam, tentang iman, tentang ihsan. Lalu kemudian di akhir pertanyaannya ia mengatakan sadaqta, engkau benar. Itu artinya eh, inilah yang harus juga didengar oleh eh, jamaah yang lain yang hadir pada saat itu. Ya, ilmu inilah yang harus mereka kuasai. Ya. Kebenaran inilah yang harus mereka terima. Dan ini pun menjadi hadis yang mendasari metode pembelajaran dengan cara tanya jawab ya, diantaranya adalah dengan hadis ini. Kemudian faidah lain dari hadis ini adalah mengatakan tidak tahu dalam urusan agama. Sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis tersebut, ya, ini tidak menunjukkan kehinaan, tidak menurunkan derajatnya, tidak. Justru ini merupakan separuh dari agama. Dan ini menunjukkan bahwa perhatian orang tersebut terhadap agama sangat besar, sehingga ia khawatir ia menyampaikan sesuatu yang tidak berdasarkan pada ilmu yang benar. Maka lebih baik menyatakan tidak tahu. Khawatir ketika ia menjawab saja tanpa ilmu, nah itu menjadi dosa jariah ya baginya. Orang-orang yang mendukungnya itu akan senantiasa berdalil dengan hal tersebut, padahal itu tidak dasarkan pada ilmu yang benar. Maka jangan ragu mengatakan tidak tahu ketika memang tidak tahu. Dan ini tidak menimbulkan kehinaan.
tidak jadi hina ketika kita mengatakan tidak tahu. Ya, tapi justru ini menunjukkan bahwa kita pun memiliki kekurangan. Kita pun perhatian terhadap agama ini sehingga kita tidak menyebarkan agama tanpa ilmu. Kalau kita tidak tahu, maka jangan sampaikan. Jangan pura-pura tahu sehingga justru malah menyesatkan banyak orang. Waliyadzubillah. Dan ayat ini pun menjadi dalil, ya, hadis ini pun menjadi dalil bahwa perkara gaib itu adalah ilmu yang hanya Allah Ta'ala saja yang tahu. Bahkan malaikat Jibril dan Rasulullah SAW pun tidak tahu, ya, tentang kapan terjadinya hari kiamat. Ya. Hanya Allah Ta'ala yang tahu. Ya. Oleh karenanya ketika kita dapati di zaman sekarang orang-orang yang mengaku tahu tentang perkara gaib, maka justru inilah yang mesti waspadai. Padahal ya perkara gaib itu hanya diketahui oleh Allah Ta'ala. Ya. Nah, itulah pembahasan tentang tingkatan yang ketiga dari Islam, ya, yaitu tingkatan ihsan. Ya. Mudah-mudahan penjelasan yang singkat ini bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Ana kembalikan kepada Akh Rifki, tafadhal. Ya, jazakumullahu khairan kepada Al-Ustaz Rian Abu Rabbani hafizahullah ta'ala atas ilmunya pada sore hari ini. Kemudian kita masuk ke sesi tanya jawab, Ustaz, ya. Ya. Namun tampaknya belum ada pertanyaan yang masuk. Nah. Saya coba cek dulu atau ada yang masuk lewat line Zoom. Ya. Baik, ada pertanyaan, Ustaz? Assalamualaikum. Ahsanallahu ilaikum, Ustaz. Izin bertanya, apakah amalan seseorang yang sudah mencapai tingkatan ihsan berarti sudah terbebas dari sifat riya? Mohon penjelasan, Ustaz. Jazakumullahu khairan. Tafadhol, Ustaz. Bila bisa diulang? Ya. Apakah amalan seseorang yang sudah mencapai tingkatan ihsan berarti sudah terbebas dari sifat riya? Begitu, Ustaz. Nah, barakallahu fiik. Ini adalah perkara yang unik, ya, dan juga tidak bisa kita klaim demikian. Bahkan dalam tingkatan ihsan pun, ya, bukan berarti syaitan itu berhenti untuk mengganggu setiap muslim, setiap mukmin dan setiap muhsin. Dalam setiap tingkatannya, setiap orang yang berada di tingkatan-tingkatan masing-masing itu tentu saja ia akan mendapatkan gangguan yang sesuai dengan tingkatannya. Sebagaimana yang kita sering dengar, bahwa semakin tinggi pohon, semakin besar anginnya. Maka tidak bisa dipastikan bahwa orang yang sudah melaksanakan ihsan pun itu terbebas dari kemungkinan ia terjatuh dalam riya. Ya. Meskipun demikian, orang-orang yang muhsin, ya, itu ketika ia melakukan terjatuh ke dalam dosa, maka tentu ia akan segera kembali kepada Allah Ta'ala. Ini bedanya. Nah, orang-orang yang hanya tidak sampai kepada tingkatan, ya, ini mungkin saja, ya, ketika terjatuh ke dalam dosa, ia terlena di dalamnya, menunda-nunda taubat. Ya, berbeda keadaannya dengan orang-orang yang muhsinin, ya, orang yang sudah meyakini dan berusaha agar senantiasa
menyempurnakan amal, ya, fokus terhadap amalnya, lalu menargetkan sesuatu yang itu bisa bermanfaat bagi akhiratnya, tentu ia akan senantiasa mencari jalan yang terbaik, ya, terutama ya justru juga ketika terjatuh ke dalam kemaksiatan, ya, misalnya timbul ria di dalam dirinya, maka ia akan segera kembali kepada Allah, bertaubat. Jadi tingkatan ihsan, ya, tidak mesti, ya, me, apa menjadi ciri seorang itu terbebas dari kemaksiatan atau terbebas dari ria ini. Akan tetapi perbedaannya adalah cara ia menyikapi kemaksiatan tersebut. Ya, ia akan segera bertaubat kepada Allah Ta'ala, memperbaiki diri, dan tidak mengulanginya. Nah, ini senantiasa terjadi kepada setiap tingkatan orang, ya. Sebagaimana Imam Ahmad pun, ya, seorang imam, ya, imam sunnah, ya, di akhir hayatnya ia digoda oleh setan. Godaannya apa? Ya, setan berkata kepadanya, aku sudah menyerah untuk menggodamu. Makanya, nah, ini justru godaan untuk Imam Ahmad. Kalau ia tergoda berarti ia sudah ia terlena oleh apa yang disampaikan oleh setan, maka ia sudah terjatuh ke dalam rayuannya. Maka Imam Ahmad pun menjawab, tidak, engkau tidak, engkau masih tetap terus, ya. Belum ya, jawaban dari Imam Ahmad belum, ya. Artinya setan dengan mengucapkan itu pun artinya ia belum menyerah. Ketika ia timbul rasa bangga, rasa ujub, disitulah setan berhasil. Nah, maka oleh karena itu intinya tidak mesti orang yang eh, sudah berusaha menimbulkan sikap muraqabah, bersikap ihsan, itu tidak akan terjatuh ke dalam kemaksiatan, tidak. Tetapi tentu saja cara ia menyikapinya berbeda dengan orang-orang yang derajatnya lebih rendah di dalam beragama. Ia akan segera untuk kembali kepada Allah Ta'ala, ya, bertaubat, beristighfar, dan memperbaiki dirinya. Nah, barakallahu fiik. Wafikum barakallah Ustaz. Kemudian kita masuk ke pertanyaan selanjutnya Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Kadang warahmatullahi wabarakatuh. kadang kita mengajak untuk suatu amalan, tapi kadang takut dianggap ria, Ustaz. Maka bagaimana sebaiknya Ustaz, tetap mengajak atau tetap mengajak atau enggak? Kemudian bagaimana menyikapi hal tersebut mungkin, ya? Bagaimana menyikapi hal tersebut terkait pengajakan itu, Ustaz, sementara kita belum cukup ilmunya, Ustaz. Nah, jadi barakallahu fiik, ya, ini pertanyaan yang mungkin saja terjadi kepada kita semua. Jadi di antara bentuknya, bentuk detail dari ria itu justru adalah dengan meninggalkan amal, ya. Ya, orang yang intinya ria itu apa? Ria itu ingin dilihat oleh orang lain, ingin dipandang oleh orang lain. Tidak mengharapkan wajah Allah Ta'ala, tidak mengharapkan balasan dari Allah Ta'ala. Bukan hanya dalam beramal, justru dengan meninggalkan amal karena orang lain pun itu bisa dikategorikan sebagai kesyirikan. Jika syirik asghar, yaitu ria ini. Jadi orang-orang yang beramal, ya, beramal karena orang lain, ya, ingin dipuji dan lain sebagainya, ini termasuk ria. Nah, orang yang meninggalkan amal karena malu, gitu, ya, takut dianggap soleh dan lain sebagainya, sehingga ia meninggalkan amal tersebut, padahal itu merupakan kewajiban atau itu yang disunahkan. Nah, ini adalah perbuatan yang juga dikategorikan ke dalam kesyirikan. Ya, maka intinya perkara-perkara seperti ini memang mesti kita paksakan. Jadi ketika timbul, ya, keinginan
untuk dipuji oleh makhluk, ya, maka kita kembalikan. Inilah disitulah letak mujahadah kita, letak perjuangan kita, ya, agar setiap amal yang kita lakukan itu ikhlas karena Allah Ta'ala. Ikhlas ini memang dalam hati, ya. Ikhlas ini adalah amalan hati. Niat ini merupakan adalah amalan hatinya. Di awal mungkin kita memiliki niat yang ikhlas. Terkadang dalam prosesnya ya tiba-tiba muncul gangguan dari setan sehingga bergeser dan timbul ria. Maka disitulah justru letak usaha kita, mujahadah kita, perangi, lawan sambil tetap beribadah. Justru dengan terlena, ya, dengan membiarkannya, dengan meloloskannya, gitu ya, melanjutkan dalam niat tersebut, ya berarti ya niatnya sudah berubah dan sudah berganti. Dan dengan meninggalkannya pun, nah ini sudah sesuatu yang salah di dalam beragama. Intinya ria. Nah, ibadah ini mesti kita lakukan dengan ikhlas, ya, dengan mengharapkan wajah Allah Ta'ala dan hanya balasan dari Allah Ta'ala, serta dengan mengikuti tata cara yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Dalam prosesnya kita dapati banyak gangguan, ya kita bersabar di dalamnya. Ya, ini adalah perjuangan kita. Semoga Allah Ta'ala memudahkan semua urusan kita dan tidaklah ada kekuatan, tidak ada upaya, kecuali itu semua adalah dengan pertolongan dari Allah Ta'ala. Kita pun memperbanyak doa kepada Allah Ta'ala, ya, agar mengokohkan hati-hati kita di atas agama Islam sehingga kita bisa istiqomah di atas yang lurus yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan para salafus salih. Nah, itu saja mungkin, ya. Barakallahu fiik. Waalaikumsalam barakallah, Ustaz. Sebenarnya informasi untuk saudara-saudara sekalian. Jadi pertanyaan yang kami prioritaskan di kajian ini adalah pertanyaan yang sesuai tema. Adapun pertanyaan yang di luar tema akan lebih rendah prioritasnya, dan mungkin apabila waktunya belum cukup nanti akan dijawab melalui line WhatsApp seperti itu. Mungkin bisa satu pertanyaan lagi, Ustaz, atau dua pertanyaan lagi. Ya, baik, masuk ke pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Assalamualaikum. Bismillah. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana jika kita memaksakan berbuat baik atau menolong pada orang yang telah berbuat jahat kepada kita, diniatkan karena Allah, tetapi tetap dalam hati kadang ada rasa marah, apa lebih baik tidak usah menolong saja? Terima kasih, Ustaz. Jazakumullahu khairan. Nah, barakallahu fiik. Ya, memang ini adalah perkara yang Masya Allah, ya, butuh perjuangan. Dan tidaklah seorang itu berusaha untuk membalas dengan cara yang lebih baik, tentu itu adalah perkara yang menyalahi hawa nafsunya. Hawa nafsu inginnya ia membalas, ya. Justru Allah Ta'ala memuji orang-orang yang mampu membalas tetapi tidak, ya, tidak melakukannya, justru malah melakukan sikap baik sebagai balasannya. Memang ini butuh latihan, ya. Tidak semua orang bisa langsung melakukannya, tetapi namanya latihan, tentu saja proses seperti ini terkadang kita alami. Ya, kita awalnya mungkin tetap berbuat baik, tapi sambil menggerutu, gitu, sambil marah. Tapi tetap kita perjuangkan niat kita ikhlas mengharapkan wajah Allah Ta'ala. Insya Allah Allah Ta'ala akan membimbing kita sehingga lambat laun, ya, rasa marah kita, gitu ya, terkadang, ya,
kita pun diajari dengan dibisiki oleh orang-orang sekeliling kita. Artinya bager gitu ya, baik kamu mah gitu ya. Sudah diperlakukan sedemikian rupa tapi tetap tidak membalas. Nah, ini mungkin di satu sisi ia memuji, tapi mungkin di sisi lain ia justru membangkitkan hawa nafsu kita untuk melawan. Ya harusnya mah kan jangan seperti itu. Itu keinginan mereka. Nah, bisa dikatakan itu adalah seperti setan dalam bentuk manusia. Nah, ini sesuatu yang mesti kita waspadai ya. Orang-orang yang justru membisiki kita untuk membalas. Nah, ini adalah setan dalam bentuk manusia. Sementara syariat tentu saja mengajarkan kita untuk berbuat baik. Memang butuh proses ya. Dan proses ini butuh langkah pertama. Ya, tidak mungkin kita sampai bisa melakukannya dengan sempurna kalau tanpa taufik dari Allah Ta'ala dan tanpa usaha kita. Usaha kita seberapa keras nanti Allah Ta'ala tentu akan membimbingnya. Saya mampu untuk mewujudkan ihsan ini kepada orang-orang yang telah berlaku buruk kepada kita. Dan salah satu tips ya untuk membantu kita agar bisa berbuat baik kepada orang-orang yang telah berbuat buruk kepada kita, diantaranya adalah menguatkan iman kepada takdir, bahwa apa yang menimpa kita ini ya berupa musibah, berupa gangguan dari orang-orang lain, ini adalah bagian dari takdir Allah Ta'ala. Ya meskipun tidak sesuai dengan keinginan kita gitu ya. Dan kita tahu bahwa ini mengandung hikmah, mengandung sesuatu yang menguntungkan kita ya. Baik di dunia terlebih lagi nanti di akhirat. Yang penting adalah cara kita menyikapinya. Nah, ini adalah poin-poin penting di dalam iman kepada takdir yang bisa membantu kita untuk bersabar ya saat mendapatkan gangguan dan berusaha untuk membalasnya dengan cara yang lebih baik. Semoga Allah Ta'ala membantu kita semua, membimbing kita semua agar bisa mewujudkan sikap ihsan yang paling mulia ini ya dalam setiap keadaan kita. Ya, amin ya Allah. Barakallahu fiik. Wafikum barakallah Ustaz. Dan tampaknya udah jam 5:30 ya Ustaz ya. Ini ada satu pertanyaan yang mungkin bisa Ustaz lihat di kolom chat. Bagaimana Ustaz? Oh, enggak ada ya. Jadi mengenai ini Ustaz, pahala membangun masjid, bagaimana Ustaz? Nah, sekarang saya pahala membangun? Ya, jadi begini Ustaz. Pertanyaannya, bismillah. Afwan Ustaz, apakah benar jika seseorang yang membangun masjid, maka Allah akan membangunkan rumah di surga? Dan kemudian, apakah sama jika hanya membangun sebuah musola? Berikut Ustaz pertanyaannya. Nah, memang ada sebuah hadis yang menyebutkan hal tersebut, bahwa orang yang membangun masjid itu Allah janjikan akan bangunkan untuknya rumah di surga. Lalu apakah masjidnya harus masjid jami atau musola atau surau atau sesuatu hal lain? Ini sejauh pemahaman dan pengetahuan yang saya miliki, ini tidak dibatasi. Artinya ketika hanya sekedar musola sekalipun yang kecil, tapi itu merupakan tempat yang disediakan khusus untuk sholat orang-orang di sekitarnya,
itu pun mendapatkan yang serupa gitu. Akan tetapi ya tentu saja ya amal itu ya bukanlah satu-satunya alasan seseorang dimasukkan ke dalam surga. Jadi jangan hanya beranggapan bahwa dengan amal ini kita akan masuk surga, bukan. Ya, surga ini terlalu mahal untuk kita beli dengan amal-amal kita yang sedikit. Ya. Artinya bahkan Rasulullah SAW pun ya, bersabda bahwa beliau itu masuk surga karena rahmat Allah Ta'ala. Jadi poin pentingnya adalah memang ada ibadah-ibadah tertentu yang Allah Ta'ala janjikan surga di dalamnya ya, yang dikaitkan dengannya. Tapi ingat ya, jangan hanya bergantung kepada itu sehingga ia merasa bangga, merasa cukup dan merasa aman, sudah punya jaminan akan dibuatkan rumah di surga ya. Tentu saja amal tersebut akan berbeda-beda terkait dengan tingkatan keikhlasan dan tingkatan mutabaahnya. Dan orang yang dermawan itu pun akan bertingkat-tingkat ya. Orang yang menyedekahkan beda orang yang gajinya 2 juta, sedekahnya 1 juta. Dengan orang yang gajinya 10 juta, sedekahnya sama 1 juta. Tentu saja nanti tingkatan hasilnya akan berbeda-beda dilihat dari pengorbanannya gitu ya. Orang yang membangun masjid ya, memang hartanya itu belum seberapanya kalau masjid tersebut. Tapi membangun musola itu sampai ia menjual tanahnya dan lain sebagainya, ya tentu saja itu akan berbeda hasilnya ya, setelah tentu saja keikhlasan dari Allah kepada Allah Ta'ala ya. Maka hendaknya kita semua memperhatikan ya, bukan hanya sekedar berpegang kepada dalil-dalil yang menunjukkan keutamaan amal-amal tertentu, tapi juga tentu saja meningkatkan kualitasnya, artinya meningkatkan kualitas ikhlas, meningkatkan kualitas mutabaahnya, sehingga amal-amal tersebut meskipun sedikit itu mendapatkan ridho Allah Ta'ala, dan kita pun diberikan rahmat Allah Ta'ala dengan dimasukkan ke dalam surganya. Nah, barakallahu fiik. Wafikum barakallahu Ustaz. Jazakumullahu khairan atas jawaban dari pertanyaannya, dan juga jazakumullahu khairan atas ilmu dan materi yang telah disampaikan pada sore hari ini. Berhubung yang tadi merupakan pertanyaan terakhir, tafadhol Ustaz untuk menutup kajian pada sore hari ini. Ikhwah azani Allah wa iyyakum ajmain. Kita sudah mempelajari pokok yang kedua dari 3 pokok dari kitab ini. Pokok yang kedua ini adalah mengenal agama. Ya. Dan tidaklah cukup bagi kita semua hanya dengan mengenal teori-teori saja yang telah dibahas selama pertemuan ini. Tentu saja ya, kemampuan seseorang untuk menjawab pertanyaan di alam kubur itu juga ditentukan dengan pengamalan dari ilmu-ilmu ini. Jadi bukan hanya dengan cukup menghafalkan ya. Ketika ditanya man rabbuka, jawab saja Rabbi Allah. Ketika di dunia mungkin saja kita menghafalnya. Oma dinuka, dinil Islam ya. Apa agamamu? Agamaku adalah Islam. Tapi tidak cukup hanya dengan menghafalkan jawaban-jawaban seperti itu, menghafalkan tingkatan-tingkatannya, ya mulai dari Islam, iman, dan ihsan, tetapi juga kita mesti berusaha merealisasikannya di dalam amal perbuatan kita sehari-hari ya. Sehingga apa yang kita lakukan itu bisa
menjadikan Allah Ta'ala ridho kepada kita, ya. Allah Ta'ala ridho kepada kita, dan sehingga kita mendapatkan at-tasbit, ya, keteguhan hati di saat menjawab pertanyaan dari Allah, dari kedua malaikat di alam kubur, ya. Oleh karenanya, ikhwah azani Allah wa iyakum ajmain, marilah kita sama-sama merenungi kembali, ya, pemahaman kita tentang Islam, ya, ini, ya, sehingga kita bisa beragama, ya, dengan cara yang Allah Ta'ala ridhoi dan Allah Ta'ala cintai. Dan inilah yang mungkin, ya, bisa kita usahakan, ya, sebagai makhluk, ya, yang hanya bersandar kepada Allah Ta'ala, sehingga usaha-usaha ini dibalas dengan sempurna oleh Allah Ta'ala kelak di akhirat. Demikian, ya, mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan taufik kepada kita semua, membimbing kita semua kepada jalan Allah Ta'ala yang lurus, ya, dan menjauhkan kita semua dari syubhat, ya, dari syahwat yang bisa menyebabkan kita tergelincir dari jalannya yang lurus ini. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan kepada Al-Ustaz dan Abu Rabbani hafizahullah ta'ala atas ilmu dan materi yang telah disampaikan pada sore hari ini. Dan sebagaimana Ustaz telah menyampaikan pada penutupnya, semoga Allah meridhoi amal kita, yaitu menuntut ilmu pada sore hari ini, yang semoga dapat meringankan beban kita di yaumil akhir. Dan kemudian izinkan saya untuk menyampaikan beberapa informasi terkait kajian Sunnah Bandung. Insya Allah Ta'ala, kajian Sunnah Bandung mengadakan 3 kajian dalam 1 pekan, sahabat-sahabat sekalian, yaitu kajian pada hari ini, kajian rutin setiap hari Ahad mengenai akidah, yang membahas mengenai kutaib as-salasatu usul, ya, yang insya Allah pekan depan masuk ke pertemuan ke-16. Kemudian di hari Kamis malam, insya Allah akan ada kajian mengenai fikih ibadah, merujuk kepada kitab Ad-Durar Al-Bahiyah, Ad-Durar Al-Bahiyah, karya Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullah, yang akan dibawakan oleh Al-Ustaz Saiful Rahmat hafizahullah ta'ala. Dan kemudian kajian ini insya Allah dimulai ba'da Isya sampai dengan selesai, link yang sama dengan link pada kajian sore hari ini. Kemudian yang ketiga adalah kajian tahsin dan tafsir bersama Al-Ustazah Silma Khadijah hafizahullah ta'ala. Kajian ini dimulai setiap Jumat malam, mulai dari ba'da Isya sampai dengan selesai. Adapun linknya dapat menghubungi official account dari kajian Sunnah Bandung dan akan dibagikan kepada peserta yang terdaftar. Dan adapun untuk kajian lainnya, insya Allah kajian Sunnah Bandung akan mengadakan kajian sirah penuh hikmah bersama Kak Ardian, umum untuk putra dan putri, yang tanggal waktunya mohon ditunggu, karena masih bersifat coming soon, ya. Dan bagi saudara-saudari sekalian yang ingin mendonasikan sebagian hartanya dalam tahun kegiatan kajian rutin kajian Sunnah Bandung, cukup 25.000 dapat berperan sebagai donatur tetap di kajian Sunnah Bandung ini. Karena kajian Sunnah Bandung memiliki kebutuhan kajian per bulannya sebesar Rp2.900.000, dan saudara-saudara dapat menyalurkan tahunnya ke BCA Syariah 035 005 4110 atas nama Septriana Zulfikri Nizam. BCA Syariah sendiri memiliki kode bank 536. Dan kemudian kami rekomendasikan untuk melakukan konfirmasi transfer, saudara-saudara sekalian,
dengan format donasi rutin, tanda pagar nama, tanda pagar nominal, dan dikirimkan ke nomor 0838 2074 2929. Dan bagi saudara-saudara sekalian yang ingin melihat laporan donasi, dapat melihatnya di link ini, yaitu bit.ly, maksudnya ly, garis miring report, donasi operasional. Report R-nya besar, donasi D-nya besar, dan operasional O-nya besar. Dan kemudian apabila saudara-saudari sekalian ingin melihat beragam informasi yang dilakukan ataupun progres dakwah dari Kajian Sunnah Bandung, dapat dilihat di Facebook, Instagram, Telegram, dan website Kajian Sunnah Bandung. Untuk ID dari Instagram dan Facebook dapat dilihat di Kajian Sunnah Bandung. Untuk di Telegram dapat dilihat di Kajian Islam Bandung, atau namanya ada Kajian Sunnah Bandung. Kemudian di websitenya yaitu kajiansunnahbandung.web.id. Demikian informasi yang kami sampaikan. Kami selaku panitia mengucapkan jazakumullahu khairan kepada saudara-saudari sekalian yang telah bergabung dan berpartisipasi pada kajian sore hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dalam menjaga semangat untuk senantiasa menuntut ilmu, serta Allah Subhanahu wa taala memudahkan langkah kita dalam mengamalkan ilmu yang telah Ustadz berikan pada sore hari ini, serta semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala jariah kepada Ustadz yang telah memberikan ilmunya kepada kita semua. Demikian, kami mohon maaf bila ada kesalahan kata ataupun perilaku yang kurang berkenan, karena kesalahan datang dari diri kami dan dari setan, sedangkan kebenaran seluruhnya datang dari Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.